kita sudah berkomitmen. Saya orang lingkungan. Jadi saya mencintai lingkungan. Bicara Pak, jangan begitu Pak, kita saling menghargai, menghormati. Mohon maaf ya, jangan diasumsikan bahwa kami tidak percaya kepada pemerintah. Saya sebut saja, mereka menjual bapak dan ibu semuanya dengan nilai rupiah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang menggelar sosialisasi pengelolaan sampah pada TPA di Desa Purana yang rencananya akan dibangun di wilayah tersebut. Kegiatan berlangsung di kantor Balai Desa Purana, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, pada Rabu 29 Mei 2024. Artinya begini. Dalam sosialisasi tersebut, warga Desa Purana, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang tetap menolak pembangunan tempat pembuangan akhir atau TPA sampah di wilayah mereka. Aktivitas kita sehari-hari, kita orang perantau itu sehari-hari mencari pasir Pak di kali. Kita makan dari kali semua Pak. Kita mencari nasi, mencari uang dari kali Pak. Kita menolak. Ya sampai khususnya apapun alasannya. Penolakan ini didasari kekhawatiran akan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Puluhan warga Desa Purana yang mayoritas ibu-ibu dan anak-anak, mereka menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa seperti banner dengan bertulisan penolakan. Mereka menuntut agar pembangunan TPA Purana dihentikan. Warga khawatir TPA Purana akan mencemari lingkungan seperti air, tanah, dan udara, serta menimbulkan bau tidak sedap dan dampak kesehatan. Warga merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas dari pihak terkait, terutama pihak desa, mengenai pembangunan TPA di Desa Purana. Zaman canggih makanya ukurnya Google Map gitu. Jadi diukur pakai Google Map, terus kemudian tertera di situ 1,7 konservasi. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan tadi bagaimana ini dengan kegiatan lingkungan, ada TPA, lingkungannya baik. Bagaimana terkait pencemarannya, Bapak Ibu yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat seluruhnya, bahwasanya terkait dengan Bu 1 tahun ini, kemudian 5 tahun, 10 tahun, iya kita sudah berkomitmen. Saya orang lingkungan, jadi saya mencintai lingkungan. Jadi tidak ada. Bukan KTP, semua adalah dalam pelayanan, tapi hal sampah. Terus yang kedua, kalau memang Pemda mau membuktikan, sementara kapasitas kemampuan daya pikir masyarakat Purana belum sampai sini kepada rancangan yang mohon maaf, praktekkan namanya yang terjadi di Banyumas itu. Itu kan berarti dari atasan melakukan pendapatan secara bukan lebar-lebar atau sedikit demi sedikit dari TPS ke TPS tempat pembuangan sampah yang kecil, dibuktikan dulu apanya hasil dari daur ulang itu, hasil dari sampah itu. Setelah itu akan memberikan contoh, tentunya kita juga akan melihat. Sementara yang terjadi di sini yang besar-besaran, kenapa kita tidak pernah berpikir sementara yang sudah bisa kayak begitu saja tidak diselesaikan sedikit demi sedikit hasil pembelajaran kepada masyarakat. Baik, terima kasih Ibu. Jadi nanti kami mohon izin. Peraturan keluar pengelolaan sampah itu Pak, kalau tidak salah Pak, mohon maaf. 2008. Ya. Di situ ada satu peraturan bahwa akan berkala secara pemeriksaan 6 bulan sekali. Betul. Mestinya ketika dari Pemda sudah mengetahui itu, lakukanlah itu sejak tahun sekarang 2008 sampai 2024. Kenapa sampai terjadi pembunuhan semacam itu? Mestinya Bapak tahu. Ini terkait dengan pembangunan Purana ini, TPA Purana itu ingat kembali, artinya jangan diplesetkan ya. Jadi tetap misalnya mereka menolak, kan ada hal-hal sesuatu yang ketidaktahuan mereka. Tadi Bu Tuti juga menolak karena keterbatasan pemikiran mereka.
mereka itu terlalu dini Bu, atau mungkin terbatas sekali SDM-nya. Jadi ketika dia pertama ya lumrah. Jadi nanti harus ada pendekatan lagi, kemudian terkait dengan atensi atau kompensasi yang diberikan kepada Purana, tadi disampaikan oleh beliaunya, Kaban ya. Itu terkait dengan tadi bahwa Purana ya nanti akan diistimewakan, saya pikir begitu. Ya benar juga, karena apa? Purana adalah salah satu tempat untuk pemrosesan akhir sampah dari kegiatan sampah yang ada di Pesalakan. Jadi Purana ini menjadi salah satu alternatif dan digunakan untuk tadi kegiatan-kegiatan agar sampah di Pemalang itu bisa diproses. Ya. Jadi jangan melihat ketika mereka memang berpikirnya ke Pesalakan. Pesalakan juga sudah mulai banyak yang dilakukan di sana. Next ya, next sekali dengan Purana. Kemudian apa yang diberikan? Ya tentunya hal-hal yang lain yang digunakan untuk fasilitas umum atau kepentingan umum, bukan pribadi mereka. Terkait contoh salah satu jalan adalah lampu, kayaknya masuk ke dalam itu kok lampunya gelap sekali kalau malam. Itu ada penerangan jalan, kemudian jalan seperti itu ada jalan, kemudian yang selanjutnya adalah mungkin mobil siaga itu sudah rusak seperti itu. Ketika orang mau ke rumah sakit itu sampai meninggal katanya, ya nanti dikasih Bu mobil siaga. Kemudian ada hal-hal yang lain yang mungkin kita tidak akan menyampaikan ketika kalau kita kasih minta yang terbaik, kebutuhannya kan minta yang terbaik. Kalau kita kasih tapi mereka nggak minta, nggak butuh, ya nggak bisa lah. Makanya kebutuhan mereka kita inventaris begitu. Nah kita sampaikan, wong ini negara demokrasi, wong yang mau ke Malang kabeh. Jadinya kita sampaikan saja yang baik gitu. Dan pembangunan TPS saya pikir ini tidak kalimat-kalimat tadi merusak lingkungan dan lain sebagainya, nggak bisa lah. Kita orang-orang lingkungan, kita orang pemerhati lingkungan, masa merusak lingkungan? Kan langkah-langkah yang pertama ya ada sosialisasi ke masyarakat, terutama ke ibu-ibu dulu nih. Itu sudah pasti. Ini hari Rabu, kita lakukan dalam minggu ini dengan para ustadz ya, atau tadi mungkin ibu-ibu lah. Ada pendekatan harus kita sosialisasikan karena mereka harus sosialisasi. Kita sampaikan. Dan memang masyarakat itu kadang kan cepat bosan ya. Kayak kita sampaikan juga. Adanya alat-alat yang akan ada di Purana, alat-alat untuk tadi sampah selesai di situ. Jadi sampah tidak begitu saja dibuang, tapi sampah menjadi emas. itu berbeda. Jadi pada saat itu Karanganyar dicarikan untuk tempat pembuangan sampah. Waktu itu tempat pembuangan sampah sementara. Jadi pada saat di Pesalakan kebongsoran itu sudah terbakar, kan sampah nggak bisa dibuang ke sana. Harus ada tetap yang dibuang. Jadi posisi waktu itu di Surabaya, dekat lokasi batching plant punyanya PT Aneka Usaha, sebelah selatannya. Di sana sudah hampir penuh, mintip-mintip juga. Nah sampah yang ada di Pemalang ini kalau tidak ada tempat pembuangan sampah sementara, nanti dibuang di jalan lagi. Nah itu kemarin butuhnya tempat pembuangan sampah sementara untuk di Karanganyar. Tapi waktu itu Karanganyar menolak. Oke, kemudian akhirnya minta ke Sambung dan itu tempat pembuangan sampah sementara. Tapi yang kita lakukan di Purana ini bukan tempat pembuangan sampah sementara, tapi tempat pengelolaan sampah. Pemrosesan akhir sampah. Ini tadi apa yang disampaikan dalam sosialisasi semuanya itu saya sangat kecewa sekali. Kenapa? Karena awal daripada TVA ini masyarakat ini nggak tahu menahu. Jadi saya bilang tadi salah barute. Sebelum ada sosialisasi awal, ujuk-ujuk dari sana katanya sosialisasi, padahal itu bukan sosialisasi, tapi pemberitahuan akan dibangun. Nah disitulah ya. Sedangkan ya kami sebagai warga Desa Purana itu kan tetap ya sangat kecewa sekali dengan pertimbangan-pertimbangan di mana aspirasi warga yang menolak juga kelihatannya di sana malah mengabaikan. Padahal belum ada sosialisasi dari sebelum ada keputusan, kan begitu. Selama ini untuk pemerintah desa ini Kades itu pun tidak ada untuk sosialisasi kepada warga bahwa di sini akan dibangun TPA. Awalnya begitu. Dan kepala desa juga mereka tidak sosialisasi lah intinya begitu. Dia tidak diberitahu. Jadi warga itu terkaget-kaget Mas dengan munculnya ya data bukan sosialisasi, hanya saja kula nunggun pemberitahuan mau dibangun TPA di area Purana gitu. Pak, warga Purana tetap menolak
Jadi intinya warga Puranya menolak jangan sampai ada kerusakan baik udara, angin, dan lain sebagainya. Ya saya sendiri sudah mengatakan Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masoleh. Menolak kerusakan itu wajib untuk didahulukan daripada mengambil sesuatu yang belum jelas. Teori bisa jadi, tapi prakteknya nggak jelas. Contoh yang ada itu di Bongbong Soran tadi. Kami warga sih menghendaki jangan ada di area Purana. Karena itu kan di hutan perhutani milik perhutani, yang tentunya perhutani itu mestinya ada lokasi lahan yang jauh dari pemukiman, akses jalannya juga enak. Mohon itu juga harus dicermati oleh Pemda setempat. Tetap menolak, pribadi saya tetap menolak, dan kemudian warga juga tetap menolak karena sekarang belum terasa, tapi 5 tahun, 10 tahun yang akan datang ini adalah dampak daripada itu jelas kepada anak-anak kita, kepada lingkungan kita, ya, kepada lingkungan kita. Pastinya di situ akan ada terjadi banyak wabah, penyakit dan sebagainya ditimbulkan daripada sampahnya. Pesan daripada warga masyarakat Desa Purana sih sangat berharap pemerintah ini agar supaya ya dari masyarakat menyetujui karena program pemerintah, tapi bukan di area Purana. Karena perhutani sangat luas, ada area yang di situ jelas ya katanya tidak ada pemukiman begitu.